Cek. Assalamualaikum. Yang nggak ngomong langsung off mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandelion Stankavi dengan NIM 2021-12-11-001 dari kelas AK31R serta teman dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faiz Rizkan Apiun dengan NIM 202-11-211-011 dari kelas AK31R kelompok 4. Dan perkenalkan, nama saya Tirsa Leweni Indiri dengan NIM 2021-1211-005. Oke, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 8 ya. Mengenai penilaian persediaan atau pendekatan dasar biaya. Mungkin selebihnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Teus. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Dandelion untuk waktu dan kesempatannya. Oke, next. Oke, jadi di chapter 8 ini kita akan belajar yang pertama kita diminta untuk bisa atau mampu mengidentifikasi persediaan. Yang kedua, kita juga diminta atau mampu menjelaskan tentang membedakan sistem persediaan, yaitu perpetual system dan periodic system. Jadi kita diminta untuk bisa membedakan sistem persediaan, yaitu dengan sistem perpetual maupun sistem periodik. Kemudian yang ketiga, kita juga diminta untuk mampu menjelaskan dan mengerti pengaruh dari kesalahan persediaan laporan keuangan. Yang keempat, kita juga diminta untuk mampu memahami item yang tergolong dalam biaya persediaan. Dan yang terakhir, kita juga diminta untuk mampu menjelaskan dan mengerti untuk menggambarkan dan juga membandingkan metode yang digunakan untuk harga persediaan. Oke, next. Oke, seperti judul chapternya, yaitu penilaian persediaan dan pendekatan dasar biaya. Di sini terbagi menjadi 4 maksud saya. Yang pertama itu ada persediaan, isu persediaan, kemudian barang fisik yang termasuk persediaan, kemudian juga biaya yang termasuk dalam persediaan, dan yang terakhir ada asumsi aliran biaya. Untuk isu persediaan itu di dalamnya terdapat ada klasifikasi, kemudian ada aliran biaya, kemudian ada kontrol, kemudian di isu persediaan yang terakhir juga ada dasar penilaian dan persediaan. Kemudian kita next, barang fisik yang termasuk persediaan. Untuk di barang fisik yang termasuk persediaan ini terbagi menjadi 4. Itu ada barang dalam perjalanan, kemudian ada barang yang sudah diserahkan, kemudian perjanjian penjualan khusus, dan yang terakhir di barang fisik yang termasuk persediaan juga ada kesalahan persediaan. Kalau kita next lagi, ada biaya yang termasuk dalam persediaan. Untuk biaya yang termasuk dalam persediaan itu terbagi menjadi 3, yaitu biaya produk, kemudian ada biaya periode, dan juga yang terakhir untuk biaya yang termasuk dalam persediaan ada diskon pembelian. Dan yang terakhir dalam penilaian persediaan pendekatan dasar biaya ini ada asumsi aliran biaya, yang dimana di dalamnya ada mengidentifikasi khusus, kemudian biaya rata-rata, kemudian ada metode FIFO, dan yang terakhir dalam asumsi aliran biaya ada ringkasan analisis. Oke, next. Oke, untuk seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama itu ada isu persediaan. Untuk poin pertama, kita mengklasifikasi, yaitu inventories are item yang diadakan untuk dijual atau barang yang digunakan dalam produksi barang yang untuk dijual. Maka di sini seperti kita bisa lihat ada bisnis dengan persediaan, usaha dagang ataupun industri.
untuk mengklasifikasikan isu persediaan, di sini ada salah satu akun persediaan membeli barang dalam bentuk barang siap untuk dijual. Di sini ada contohnya, ilustrasi 8,1, yaitu kita diminta untuk membuat balance sheet. Untuk jurnalnya di Desember 31 2008, untuk current asetnya itu ada inventories, ada commercial receivable, ada consumer credit from financial, kemudian ada companies short term, kemudian ada tax receivable, kemudian ada other sheets, cash and equivalent, dan kemudian terakhir ada total current asset. Untuk inventoriesnya 6.891, kemudian untuk komersial receivable-nya itu 2.919, kemudian untuk company short terms-nya ada 2.708, on credit, dan tax receivable-nya on debit sebesar 673, dan other asset-nya itu sebesar 1.096 on debit. Nah, untuk cash equivalent-nya itu sebesar, setelah itu dijumlah, maksud saya sebelum semuanya dijumlah dengan 5.317. Maka setelah dijumlah menjadi total current asset yaitu sebesar 19.604. Oke, next. Oke. Nah, di sini ada 3 akun, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan juga akun barang jadi. Di sini kita bisa lihat, seperti yang kita bisa lihat di ilustrasi 8 strip 1, yaitu balance sheet Desember 31 2008. Current asetnya, akunnya itu ada current asset, dan cash and cash equivalent-nya itu 633, dan deposit inflate maksud saya, inflate affiliates itu, dan cash ada cash management pool sebesar 2.058. Untuk account and notes receivable and net itu sebesar 6.647. Maka itu semua di kredit. Untuk inventories mengurangi di debit, nanti akan dijumlah maksud saya. Untuk inventories itu ada raw material sebesar 995, kemudian ada work in process sebesar 3.000, maksud saya 323, kemudian untuk finish good-nya ada 3.167. Maka untuk total inventories-nya itu, finish goods-nya itu kan 3.167 ditambah dengan yang di atasnya, ditambah dengan current asset, menjadi, maksud saya dikurangi, untuk total account and notes receivable and net-nya itu dikurang dengan finish goods sebesar 4.485 menjadi total inventories. Kemudian different income tax-nya payment and another sebesar 766, kemudian total current asset-nya menjadi 14.589. Oke, next. Oke. Di sini ada aliran biaya persediaan, ada merchandising company. Untuk merchandise inventory ada cost of good purchase, kemudian ada untuk itu di debit, untuk kreditnya ada cost of goods sold, kemudian untuk cost of goods sold-nya ada finish good. Untuk finish good di kredit itu cost of goods sold, kemudian kita beralih sebelah kiri, seperti yang kita bisa lihat, ada rated material, ada labor, ada overhead. Untuk rated material itu ada actual materials cost itu di debit, dan untuk material use-nya itu di kredit. Untuk labor-nya ada actual labor cost itu di debit, dan untuk kreditnya ada labor apply. Untuk overhead
di debit itu ada actual overhead cost on debit, kemudian ada overhead apply-nya itu di kredit. Kemudian ada manufacture company. Manufacture company itu ada work in process, sebelah kirinya itu kosong, dan cost of good manufacture-nya itu di kredit. Kemudian beralih lagi menjadi finished good, terus cost of goods sold menjadi merchandise inventory, kemudian berputar terus. Oke, next. Oke, di sini ada isu persediaan, masih dalam isu persediaan, yaitu aliran biaya persediaan, yang dimana seperti kita bisa lihat ada 4, terbagi menjadi 4 di sini. Cost of goods sold available for sale, itu pertama ada beginning inventory, kemudian juga ada cost of goods sold purchase, kemudian ada cost of goods sold, dan terakhir ada ending inventory. Untuk perusahaan menggunakan salah satu dari jenis sistem untuk mempertahankan catatan persediaannya, yaitu ada 2 sistem kan. Sistem yang pertama itu ada perpetual system, atau juga bisa menggunakan yang namanya sistem periodik. Oke, next. Oke. Tadi isu persediaan, sekarang ada aliran biaya persediaan. Seperti yang saya sudah bilang di awal, untuk aliran biaya persediaan ini terbagi menjadi 2 sistem. Yang pertama sistem perpetual, dan juga tadi ada periodic system. Kita bahas yang pertama dulu, ada di perpetual system. Untuk perpetual system ini, yang pertama pembeli barang dagang yang di debit ke persediaan. Maka pembeli barang pedagang yang di debit ke persediaan. Untuk yang kedua, untuk angkutan di debit untuk persediaan. Kemudian pengembalian pembelian dan kemudian pembelian diskon yang dikredit untuk persediaan. Yang ketiga, ada harga pokok penjual di debit dan persediaan di kredit untuk masing-masing penjualannya. Dan yang terakhir, untuk catatan menunjukkan jumlah anak perusahaan dan juga biaya setiap jenis barang di tangan. Untuk perpetual system ini menyediakan catatan terus menerus tentang persediaan dan juga biaya barang dijual. Oke, next. Sorry, mungkin Feus kepencet mute ya. Oh ya. Kemudian tadi seperti yang saya sudah jelaskan, tadi ada sistem yang pertama ada sistem, boleh mundur sedikit, saya 1 slide sebelumnya, sebentar. Ya, ada perpetual system. Sekarang seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kita beralih ke sistem periodik. Oke, next. Oke. Ya, untuk periodic system, yang pertama itu pembeli barang dagang yang didebit untuk pembelian. Kemudian juga persediaan akhir ditentukan oleh banyaknya atau jumlah dari fisik tersebut. Dan yang ketiga, untuk perhitungan biaya barang yang dijual sebagai berikut seperti yang kita bisa lihat sama-sama di slide. Untuk persediaan awal itu 100.000. Kemudian untuk pembelian bersih 800.000. Maka barang persediaan untuk dijual dijumlah. Maksudnya di jumlah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, yaitu 100.000 dengan 800.000, maka barang persediaan untuk dijualnya menjadi 900.000. Kemudian persediaan akhirnya itu 165.000, maka
untuk harga pokok penjualan kita bisa cari dengan barang persediaan untuk dijual itu dikurang dengan persediaan akhir, maka dihasilkan 775.000, yaitu 900 untuk barang persediaan untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 125.000 menjadi 775.000. Oke, next. Oke, seperti kita bisa lihat di slide, di sini ada contoh perusahaan Fashmir. Perusahaan Fashmir ini memiliki transaksi tahun sebagai berikut. Saya bacakan, untuk beginning inventory-nya itu 100 unit. $, maka hasilnya menjadi 5.400. Nextnya ada sell. Sellnya itu ada 600 unit. Dalam satu unitnya itu ada seharga $12, maka jumlahnya menjadi 7.200. Dan untuk ending inventory-nya itu ada 400 unit. Untuk satu unitnya itu sebesar $6 maksud saya. Maka 400 dikali $6 menjadi $2.400. Untuk mencatat transaksi ini kita diminta untuk menggunakan dua sistem, yaitu tadi sistem periodik dan juga sistem perpetual. Oke, next. Oke. Seperti yang kita bisa lihat, di sini ada ilustrasi 8.4. Dari soal sebelumnya, kita diminta untuk membuat sesuai dengan periodik, maksudnya sistem periodik dan juga sistem perpetual. Yang pertama itu sistem perpetual inventory sistemnya. Yang pertama, beginning inventory-nya itu kan 100 unit. Untuk satu unitnya itu seharga $6. The inventory account show the inventories on hand, berarti 100 dikali dengan $6 menjadi 600. Kemudian yang kedua, untuk purchase-nya itu 900 unit. Untuk satu unitnya seharga 6.000, maka 900 dikali dengan 6.000, maksud saya $6, maka inventory-nya menjadi 5.400. Dan account payable-nya, inventory-nya itu 5.400 itu di debit, dan account payable-nya on credit sebesar 5.400 juga. Yang ketiga, ini step-stepnya ya by the way. Sales of 600 unit itu 600 unit dikali dengan $12, maka hasil itu kan 7.200. Maka untuk account receivable on debit sebesar 7.200, dan juga sell untuk yang keempat ada end of period entries for inventory account sebesar 400 unit. Untuk satu unitnya itu seharga $6. Maka untuk jurnalnya kita tulis di sini no entry. Kemudian the account inventory show the ending balance sebesar 2.400. 2.400 itu dihasilkan dari mana sih? Dari 600 ditambah dengan 5.400 ditambah dengan 3.600. Dikurang dengan 3.500, maka hasilnya menjadi 2.400. Oke, tadi kita sudah menjelaskan, saya sudah menjelaskan tentang dengan cara perpetual system. Kemudian yang selanjutnya ada periodic system atau periodic inventory system. Di sini the inventory account show the inventory on hand itu sebesar 600. Maka untuk jurnalnya purchase sebesar 5.400 on debit. Kemudian account payable itu 5.400 juga on credit. Kemudian ada account receivable sebesar 7.200 on debit. Kemudian ada sales sebesar 7.200 on credit. Kemudian ada ending inventory
ada ending by account itu sebesar 2.400 dan cost of goods sold sebesar 3.600 on debit. Kemudian ada purchase sebesar 5.400 dan inventory atau beginning 600. Oke, jadi sudah saya jelaskan tentang biaya persediaan menggunakan sistem perpetual maupun sistem periodik. Oke, next. Oke, untuk aliran biaya persediaan, untuk ilustrasinya mengasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan akun persediaan tersebut dilaporkan sebesar $4.000. Namun, hitungan fisik persediaan sebenarnya menunjukkan sebesar 3.800. Maka untuk penjualan untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Ini ada contoh soal lagi. Oke, next. Nah, untuk persediaan lebih dan kurang itu sebesar 200. 200-nya itu dari akun persediaan yang dilaporkan kan 4.000. Kemudian untuk persediaan sebenarnya menunjukkan 3.800. Maka 4.000 dikurang 3.800 hasilkan 200. Maka persediaan lebih dan kurangnya itu menjadi 200 on debit, kemudian persediaannya itu 200 on credit. Untuk catatannya, persediaan lebih dan kurang penyesuaian biaya barang dijual dalam prakteknya itu ada perusahaan kadang-kadang melaporkan persediaan lebih dan kurang di pendapatan lain dan pengeluaran lain-lain. Bagian dari laporan itu sebagai bagian dari laporan laba rugi. Oke, next. Oke, kita sekarang ke isu persediaan, yaitu ada kontrol. Untuk semua perusahaan membutuhkan verifikasi periodik terhadap catatan hasil persediaan sebenarnya berat atau pengukuran penting dibandingkan dengan catatan persediaan yang terperinci. Kemudian perusahaan harus ambil contoh fisik persediaan pada akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan perusahaan dalam laporan akuntansi tahunan. Oke, selanjutnya ada isu dasar dalam penilaian persediaan. Perusahaan harus mengalokasikan semua biaya barang yang tersedia untuk dijual antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada di tangan. Maka untuk ini ada contoh di ilustrasi 8 strip 6. Untuk beginning inventory-nya itu pada Januari 1 sebesar $100. Kemudian cost of goods sold itu ada cost of goods sold carrying or producing during the year maksud saya sebesar 800.000. Maka untuk total cost of goods sold available for sale-nya itu menjadi 900.000. 900.000-nya itu dihasilkan dari mana? Dari beginning inventory pada 1 Januari yaitu sebesar $100.000 ditambahkan dengan cost of goods sold or produce during the year itu $800. Maka hasilnya untuk total cost of goods sold available for sale menjadi 900. Oke, untuk ending inventory-nya di Desember 31 Desember itu sebesar 200.000. Maka untuk cost of goods sold during the year-nya itu menjadi 700.000. 700.000 itunya dari mana? Dari total cost of goods sold available for sale-nya itu 900.000 dikurangkan dengan ending inventory pada 31 Desember yaitu sebesar 200.000. Maka hasilnya akan menjadi cost of goods sold during the year sebesar $700.000. Oke, next. Oke, dasar dalam menilai persediaan itu ada penentuan penilaiannya. Penentuan penilaiannya itu pertama ada barang fisik atau barang di tangan, barang dalam perjalanan, barang diserahkan, kemudian ada perjanjian perjualan khusus. Ada yang kedua, ada biaya untuk penentuan penilaian itu ada biaya untuk menyertakan atau produk versus periode biaya. Dan yang terakhir untuk dasar dalam menilai persediaan
ada penilaian asumsi biaya aliran atau mengidentifikasi, kemudian biaya rata-rata, kemudian juga ada FIFO, kemudian retail, dan lain-lain. Retail maksud saya. Oke, next. Oke, untuk barang yang termasuk dalam persediaan, ada perusahaan harus mencatat, di sini ada ilustrasi 8.6 lagi. Untuk perusahaan yang mencatat pembelian pada saat memperoleh hak legal barang sebagai berikut, seperti kita bisa lihat, ada general rule, inventory is buyer when receivable, receive except. Di sini ada FOB shipping point, yaitu buyer at time of delivery to common carrier. Kemudian ada consignment good, ada sales with buyback, kemudian ada sales with high rating atau of return, kemudian ada sale of installment. Untuk itu ada sales no buyer, kemudian ada sales no buyer. Berarti untuk sales with high rates itu ada buyer if you can estimate return. Kemudian ada sales on entailments, itu ketika pembeli atau buyer if you can estimasi the collectibility. Oke, next. Masih dalam perusahaan barang yang termasuk persediaan, untuk pengaruh kesalahan persediaan itu ada kesalahan penyajian yang persediaan, ada kesalahannya itu ada kesalahan penyajian dan juga kesalahan persediaan akhir. Kita bisa lihat di sini ada ilustrasi 8/7. Ada statement of financial position. Untuk jurnalnya itu ada inventory, ada retained earning, ada work capital on debit. Jadi inventory, retained earning, and working capital itu di debit. Kemudian ada current asset plus current asset itu mengurangi dengan current liability. Maka current rasionya di debit, dan juga ada current asset dan dividend by current liabilities di kredit. Jadi tadi inventory, retained earning, working capital itu di debit, dan current asset jadi current asset yang mengurangi current liabilities itu di kredit. Kemudian ada current ratio di debit, dan current asset dividend by current liabilities itu di kredit. Kemudian tadi statement of financial position, sekarang ada income statement. Untuk income statement itu jurnalnya ada cost of goods sold dan juga net income. Nah, untuk note-nya, pengaruh kesalahan pada pendapatan dalam 1 tahun yaitu 2010. Selanjutnya akan diambangi di 2011. Namun pernyataan pendapatan akan salah untuk tahun kedua. Oke, next. Nah, untuk contoh soalnya di sini di ilustrasi 8.8 ada perusahaan Yenchen mengecilkan persediaan akhir sebesar 10.000 pada tahun 2010. Untuk semua yang dikecilkan itu untuk semua item lain yang menyatakan dengan benar. Maka untuk jurnalnya seperti kita bisa lihat bersama di slide, untuk perusahaan Yechen untuk incorrect recordingnya itu pada tahun 2010 untuk revenue-nya sebesar 10.000, maksud saya 100.000, dan untuk di tahun 2011 itu ada 100.000 juga. Dan untuk cost of goods sold ada beginning inventory, ada purchase of produce, ada goods available for sale, dan akan dikurangi dengan ending inventory, dan juga ada cost of goods sold. Cost of goods sold maksud saya. Untuk beginning inventory-nya itu pada tahun 2010 sebesar 25.000. Dan untuk tahun 2011-nya itu ada sebesar 20.000. Dan purchase or produce-nya itu 45.000 pada tahun 2010 maksud saya. Dan 2011-nya itu 60.000. Maka akan jadi namanya goods available for sale.
good for available for sale itu dari mana? Dari beginning inventory ditambah atau dijumlah dengan purchase of produce. Yaitu untuk tahun 2010 25.000 ditambah dengan 45.000 menjadi 70.000, dan untuk 2011 20.000 beginning inventory ditambah dengan purchase of produce sebesar 60.000, maka pada 2011 untuk goods available for sale itu menjadi 80.000 ditambah. Kemudian akan dikurangi dengan ending inventory. Untuk ending inventory tahun 2010 itu sebesar 50.000, kemudian di tahun 2011 itu sebesar 40.000, maka dihasilkan yang menjadi namanya gross profit. Gross profit itu dihasilkan dari, maksud saya ada cost of goods sold dulu. Maka pada tahun 2010 good available for sale-nya itu sebesar 70.000 dan dikurangi dengan ending inventory-nya sebesar 20.000 menjadi 70 kurang 20 menjadi 50.000 cost of goods sold pada tahun 2010. Untuk 2011-nya ada 80.000 goods available for sale, kemudian akan dikurangi dengan 30.000 ending inventory menjadi 8. Oke, untuk selanjutnya ada barang yang termasuk dalam persediaan. Pengaruh kesalahan persediaan itu ada kesalahan penyajian, pembelian, dan juga persediaan. Seperti yang kita bisa lihat di slide, untuk ilustrasi 8.9 ini ada statement of financial position dan juga ada income statement. Untuk statement of financial position itu ada inventory, ada retained earning, ada account payable, ada working capital, ada current ratio. Kemudian untuk income statementnya ada purchase, ada cost of goods sold, kemudian ada net income, dan terakhir ada inventory atau ending inventory. Untuk catatannya, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan yang dijual dan keuntungan bersih karena kesalahan yang mengimbangi satu sama lain. Oke, next. Oke, untuk biaya yang termasuk dalam persediaan itu ada 3, yaitu biaya produk, ada biaya periode, dan juga ada perlakuan diskon pembelian. Untuk biaya produk itu ada biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang untuk pembeli. Kemudian untuk biaya periode, penjualan umum, ada umum, dan juga yang terakhir ada biaya administrasi. Seperti yang saya sudah bilang di awal, biaya yang termasuk persediaan itu ada 3, yaitu biaya produk dan juga biaya periode. Yang terakhir ada perlakuan diskon pembelian, yaitu diskon pembelian kotor versus metode bersih. Dia ada metode kotor versus metode bersih. Oke, next. Oke. Di sini ada perlakuan pada diskon pembelian seperti yang kita bisa lihat bersama di slide di ilustrasi 8.11 ini. Untuk gross method ada 2, yaitu ada gross method dan juga net method. Untuk gross methodnya, jurnalnya itu ini ada purchase cost sebesar 10.000, 2/10 netnya 30. Maka untuk jurnalnya purchase-nya itu menjadi 10.000 on debit, kemudian ada account payable on credit sebesar 10.000. Untuk net itu tadi gross method. Untuk net methodnya itu ada purchase sebesar 9.800 on debit, kemudian ada account payable on credit sebesar 9.800. Kemudian untuk invoice of 4.000 are paid with discount periode. Itu untuk account-nya ada account payable on debit sebesar 400, kemudian ada purchase discount on credit sebesar 80, kemudian cash-nya ada 3.920 on debit, on credit maksud saya. Kemudian untuk cash-nya itu dihasilkan dari account payable dikurang dengan purchase discount 80 menjadi 3.920. Itu untuk metode yang gross method.
Untuk net methodnya itu ada account payable on debit sebesar 3.920 dan cashnya itu 3.920 juga on credit. Kemudian ada invoice of 6.000 setelah dibayar setelah diskon periode. Maka account payable-nya itu menjadi 6.000 on debit dan untuk cashnya 6.000 on credit. Itu untuk gross method. Untuk net methodnya itu ada account payable sebesar 5.880 on debit. Kemudian ada purchase discount loss sebesar 120, maka cashnya sebesar 6.000. 6.000 itu dari mana sih cashnya? Dari account payable itu kan 5.880 dikurang dengan purchase discount itu kan 120, ditambah maksud saya, maka menjadi cashnya 6.000. Jadi 5.880 ditambah dengan 120 menjadi 6.000. Gitu. Oke, tadi untuk purchase discount itu 80 itu dapatnya dari mana sih? Dari 4.000 dikali dengan 2%. Maka dihasilkan jadi 80. Untuk yang eh, wait. Untuk yang tadi di net method yang purchase-nya itu 980 dari mana sih? 9.800-nya itu dihasilkan dari 10.000 purchase cost itu. Purchase cost-nya kan 10.000 dikali dengan 98%, karena 2%-nya kan sudah pakai untuk net 30, maka dikali dengan 98%, maka hasilnya menjadi 9.800 seperti itu. Oke, next. Untuk memilih asumsi aliran biaya diadopsi, ada specific identification, itu ada average cost dan juga LIFO untuk asumsi aliran biaya yang diadopsi. Kemudian ada gerakan fisik barang. Untuk catatannya, metode yang diadopsi harus menjadi salah satu yang paling jelas untuk mencerminkan periodik pendapatan. Next. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Dandelion Sutankavi. Untuk saudara saya, teman saya atau rekan saya Dandelion Sutankavi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh rekan saya, Feus. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai asumsi aliran biaya ya. Untuk contohnya sendiri itu ada Young and Crazy Company, itu dia membuat pembelian seperti berikut ya. Jadi ada 3 pembelian di sini, ada one item on 2/2/11 untuk $10. Yang kedua ada one item untuk 2/15/11 untuk $15. Yang ketiga ada one item on 2/25/11 untuk $20. Yang Crazy Company ini menjual satu item pada tanggal 28 Februari 2011 dengan harga $90. Apa sih yang akan menjadi keseimbangan persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk bulan Februari 2011 dengan asumsi perusahaan menggunakan FIFO atau kepanjangannya sendiri adalah first in, first out ya. Biaya rata-rata dan juga asumsi aliran biaya identifikasi khusus. Dengan asumsi yang ada yaitu pajak 30%. Next slide. Oke, di sini asumsi aliran biaya menggunakan FIFO ya, atau yang biasa kita sebut sebagai first in, first out. Jadi yang harus kita pahami adalah inventory balance yang ada itu adalah $45. Lalu untuk pembelian di tanggal 25 Februari 2011 itu sebesar $20. Pembelian di tanggal 15 Februari 2011 sebesar $15 dan pembelian di 2 Februari 2011 itu sebesar $10. Berikut inilah income statement-nya untuk bulan Februari ya 2011. Untuk salesnya sendiri tadi sudah kita lihat itu ada 90%. Lalu untuk cost of goods sold-nya sendiri masih 0 karena belum ada info terkait itu di soalnya.
Lalu bisa kita simpulkan bahwasanya gross profitnya 90% juga karena dikurangi dengan 0 lah. Jadi nominal sendiri tidak berubah. Lalu seperti income statement pada umumnya dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban. Nah, di sini ada beban administratif, beban selling, dan beban bunga. Ya. Itu sebesar untuk administratif $14, selling $12, dan interest itu $7. Jadi untuk total expense itu sebesar $33 ya. Jadi pendapatan sebelum pajaknya adalah 90 dikurang 33, yang dimana saya ada 57, lalu akhirnya taxnya adalah eh, taxnya itu $17 ya, yang dimana hasilnya dikurangi jadi $40. Jadi untuk $17 sendiri ini dapat dari 30% asumsi pajak yang telah disebutkan di soal tadi ya. Oke, selanjutnya next slide. Di sini ada lagi income statement-nya. Kali ini dengan informasi mengenai cost of goods sold ya. Cost of goods sold itu yang tadinya masih 0, di sini sudah ditemukan, dan juga inventory balance-nya menjadi 35. Cost of goods sold-nya jadi 10 ya. Jadi untuk gross profit-nya tinggal dikurangin aja, 90 dikurang 10 sama dengan $80. Oke. Lalu dikurangi dengan beban-beban yang ada, masih sama dengan tadi ya, ada beban administrasi, ada beban selling, dan ada beban interest ya. Lalu untuk total expense itu sama seperti tadi 33, lalu dikurangi dengan 80 ya, yang dimana hasilnya 47. Lalu dikurangi tax atau pajak. Sekali ini $14 ini masih sama hasilnya dari perhitungannya, yaitu $14 ini dapat dari asumsi pajak yang disebutkan di soal, yaitu 30%. Jadi taxnya ini dapat dari 80, dapat dari 47 dikali dengan 30%, yang dimana hasilnya 14. Jadi untuk net income-nya itu adalah $33. Next slide. Di sini ada average cost, inventory balance 45, pembelian di tanggal 25 itu $20, sama seperti tadi. Ini ada income statement-nya dengan menggunakan average cost dengan informasi cost of goods sold yang masih 0 ya. Jadi di sini sales 90 dikurangi dengan CO gas-nya masih 0, jadi gross profit-nya itu 90. Lalu dikurangi beban-beban masih sama seperti tadi, 33 ya. Lalu dikurangi 90 kurang 33 dikurang 57. Lalu tax-nya kembali lagi seperti tadi, 57 dikali 30% sama dengan 17, yang dimana dikurangi dengan income before tax-nya itu sama dengan net income-nya adalah $40. Next slide. Di sini masih dengan average cost, namun dengan inventory balance yang berubah menjadi 30, selebihnya sama, dan juga CO gas yang ada sekarang, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada ya. Jadi untuk sales sendiri dikurangi dulu dengan CO gas-nya, yaitu 15 sekarang. Jadilah gross profit sebesar 75, lalu dikurangi dengan beban-beban administratif, selling dan interest, yang dimana total 33. Dikurangi hasilnya ada 42, itu menjadi income before tax. Lalu dikurangi tax-nya itu dari 42 dikali dengan 30%, yaitu $12. Lalu akhirnya net income itu adalah $30 dapat dari 42 dikurang 12. Next slide. Oke, di sini menggunakan specific identification, inventory balance-nya itu $45 dengan nominal yang masih sama. Lalu kali ini dengan informasi CO gas yang masih 0 ya. Jadi untuk sales-nya ini 90 dikurangi 0, gross profit-nya 90, lalu dikurangi dengan beban-beban yang ada, yaitu total expense 33, lalu income before tax-nya sama 57. Lalu di tax-nya ini 17 dapat dari 57 dikali 30%.
yang dimana dikurangi dengan 57, 57 kurang 17 adalah $40, yaitu hasil dari net income dari laporan ini. Menggunakan specific identification untuk info CGS yang masih belum ada. Next. Di sini ada asumsi aliran biaya. Ini adalah ringkasan laporan keuangan ya. Seperti yang bisa kita lihat, di sebelah kiri itu ada FIFO, di sebelah kanan itu ada average ya. Untuk FIFO seperti soal, untuk sales sendiri itu masih di $90. Namun di COGS ini berbeda ya tentu saja. Yang dimana notabene jika COGS berubah dan berbeda, pasti hasil dari gross profit dari masing-masing FIFO dan average pun berubah ya. 90 dikurang 10 menjadi 80 untuk FIFO, lalu di average itu 90 dikurang 15, yang asal ada $75, lalu dikurangi dengan beban-beban yang ada. Kalau untuk beban sih, masalah FIFO dan average tidak berpengaruh ya, jadi bebannya sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan aja. Namun tetap saja karena tadi gross profit juga berubah, dikurangi dengan beban yang sama pun, untuk income before tax masih berbeda ya, tentu saja ya. Jadi di sini income before tax untuk FIFO itu ada 47, untuk average itu 42. Lalu income tax expense ya, itu dikurangi nanti dengan income before tax. Itu untuk FIFO dapat 14%, $14. Kalau untuk average ini dapat $12. Yang dimana hasil net income-nya untuk FIFO itu $33, sedangkan untuk average itu $30. Next. Oke, di sini masih berada di asumsi aliran biaya. Di sini Colmart Inc. Dia melakukan operasi pada bulan pertama dengan transaksi seperti berikut ini. Jadi di tanggal 2 Maret dia membeli pembelian 2.000 unit, untuk masing-masing unitnya itu sebesar $4 ya. Lalu di bulan Maret tanggal 15 dia membeli 6.000 unit sebesar per unitnya itu $4,40. Lalu untuk di bulan Maret tanggal 19 ini terjual sebesar 4.000 unit ya. 4.000 unit, jadi untuk balance itu 4.000 ya. Karena tadi sebelum 8.000, sekarang dikurangi dengan barang yang terjual 4.000 unit, jadi 4.000 unit balance kita. Lalu dia kembali melakukan pembelian untuk 2.000 unit. Per unitnya itu harganya $4,75. Jadi total unit balance yang kita punya sekarang ini adalah 6.000 unit. Jadi di sini kita akan menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Berikutlah. Next. Oke, jadi seperti yang kita tahu, beginning inventory-nya itu ada 2.000 dikali $4 ya. Seperti tanggal 2 Maret itu hasilnya adalah 8.000 ya, $8.000. Lalu kita kembali melakukan pembelian di tanggal 15 untuk 6.000 unit itu sebesar $4,40. Totalnya ada 26.400. Lalu kita kembali lagi membeli sebesar sebanyak 2.000 unit untuk per unitnya $4,75. Yang asal ada 9.500. Jadi goods available for sale ditotalkan saja, jadi ya 8.000 ditambah 26.400 ditambah 9.500 itu sama dengan 43.900. Next. Oke, di sini ada perusahaan Colmart berasumsi bahwa persediaan 6.000 unit barang terdiri dari 1.000 unit. Membeli pada tanggal 2 Maret, membeli 3.000 unit pada tanggal 15 Maret dan 30 Maret 2.000 unit. Di sini kita menghitung persediaan akhir dan harga pokok produksi ya, HPP. Masih sama seperti tadi. Di bulan Maret tanggal 2, number of units. Kita membeli total 1.000 unit dengan masing-masing unit $4. Total cost-nya itu $4.000. Tanggal 15 membeli 3.000 unit, per unitnya itu $4,40. Total menjadi 13.200. Dan di bulan Maret tanggal 30 membeli 2.000 unit, untuk masing-masing unitnya $4,75. Total cost-nya 9.500. Jadi untuk ending inventory yang ada itu kita tambahin aja
Kita awal beli 1000 unit, ditambah 3000 unit yang kita beli di tanggal 15, udah jadi 4000 unit. Lalu ditambah lagi dengan 2000 unit yang dari tanggal 30 kita beli, jadi totalnya 6000 unit. Kalau untuk total cost di totalkan saja biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pembelian. Lalu di sini ada cost of goods available for sale, itu ada di 43.900. Computednya maksudnya ini yang sudah kita hitung di slide sebelumnya ya. Lalu dikurangi dengan ending inventory itu sebesar 26.700 yang di slide ini. Jadi dengan hasilnya itu cost of goods sold-nya adalah 17.200. Next slide. Di sini ada average cost. Masih sama seperti tadi. Tanggal 2 membeli 2000 unit, 6000 unit, 2000 unit, tanggal 12 dan 30. Di sini menggunakan weighted average ya. Jadi untuk unit cost yang pertama itu $4, total cost 8.000, yang tanggal 15 $4,40, hasil 26.400, dan yang ketiga itu 4,75, sebesar 9.500, jadi total 43.900. Dan nomor total goods available ada 10.000, dari 6 ditambah 2.000 ditambah 2.000 masing-masing tanggalnya. Oke. Jadi weighted average cost per unitnya adalah 43.900, total costnya itu dibagi dengan 10.000 total unit ya. Jadi total cost itu dibagi dengan total unit, yang dimana itu hasilnya adalah weighted average cost per unitnya. Jadi inventory unit saya ada 6.000, lalu akhirnya inventory itu dikalikan dengan 6.000 dikali dengan cost per unit yang menggunakan weighted average, yaitu adalah $4,39. Lalu dikurangi dengan 26, yang dimana hasilnya 26.340. Lalu cost of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory ya yang sudah dihitung, yaitu 6.000 unit dikali dengan cost per unitnya untuk menggunakan weighted average, yaitu 4,39, yang dimana hasilnya ada 17.560. Next slide. Sini ada average cost. Dalam metode ini Colmart menghitung biaya rata-rata unit baru setiap kali melakukan pembelian. Jadi di tanggal 2 dia membeli 2000 unit, per unitnya itu ada $4, mengeluarkan 8.000 ya untuk totalnya. Namun karena di tanggal 15 ini pembeliannya jumlahnya bertambah per unitnya, cost per unitnya, maka kita cari rata-ratanya, yaitu hasilnya kita temukan itu $4,30 jadinya. Lalu kita menjualnya 4.000 unit, dan cost per unit yang kita jual itu adalah $4,30 sesuai dengan rata-rata terakhir ya. Jadi kita dapat 17.200, lalu kita beli lagi sebesar $4,75 untuk 2.000 unit. Kita cari lagi rata-ratanya, lalu dapat $4,45 per unit untuk moving average-nya. Next slide. Di sini ada periodic method, itu menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian yang terakhir ya. Jadi untuk tanggal 30 Maret itu dia unit costnya 4,75, dia ambil 2.000 unit jadi 9.500, tanggal 15 per unitnya 4,40 dikali 4.000 unit jadi 17.500. Jadi akhirnya yang inventory-nya adalah ada 6.000 unit dengan total cost 27.100. COGS yang seperti yang kita tahu 43.900, lalu dikurangi dengan inventory-nya, yaitu menghasilkan COGS yaitu 16.800. Next slide. Di sini ada perpetual method ya. Untuk perpetual method ini dalam semua kasus yang mana FIFO digunakan, persediaan dana HPP akan sama pada akhir bulan. Untuk perpetual method ini di tanggal 2 dia membeli 2.000 unit, per unit $4 jadi 8.000, balance sesuai ya. Lalu di tanggal 15 membeli pembelian lagi
sebesar 6.000 unit di harga $4,40 per unit. Balance-nya masih sama. Balance-nya itu akhirnya menjadi 34.400. Di tanggal 19 melakukan penjualan besar 2.000 dari yang tanggal 2 dan 2.000 lagi dari tanggal 15 ya. Jadi 2.000 ini masing-masing dengan cost per unit yang berbeda karena menyesuaikan pembelian yang kita lakukan gitu. Jadi untuk balance sendiri akhirnya jadi 4.000 dengan harga $4,40 per unitnya, kita mendapatkan 17.600. Lalu di tanggal 30 melakukan pembelian lagi ya. Yang sebelumnya ada juga sisa unitnya itu 4.000 dengan per unit $4,40 ditambah dengan 2.000 unit dengan cost per unit $4,75. Jadi total ada 27.100. Next slide. Di sini ada ringkasan metode penilaian persediaan ya untuk average cost dan FIFO. Jadi untuk salesnya itu sama di 60.000, cost of goods sold-nya yang berbeda ya. Di cost of goods sold untuk average cost itu 18.000, sedangkan untuk FIFO itu 16.000. Yang dimana gross profit-nya menjadi berbeda, lalu dikurangi dengan expense yang ada. Totalnya itu menjadi income before taxes. Untuk average cost itu 32.000, sedangkan untuk FIFO 34.000. Lalu dikurangi dengan pajaknya itu 40% dari income before tax-nya. Untuk average cost itu 12.800, sedangkan untuk FIFO 13.600. Lalu mendapatkan net income sebesar 19.200. Next slide. Di sini ada ringkasan metode penelitian persediaan menggunakan average cost, dan yang di bawah itu ada FIFO. Untuk inventory-nya ada $18.000. Itu 5.000 unit dikalikan dengan $3,60 untuk per unitnya. Lalu untuk FIFO itu ada $20.000, yaitu dapat dari 5.000 unit dikalikan dengan $4. Lalu untuk gross profit-nya kira kita bisa tahu untuk average cost itu 42.000, sedangkan untuk FIFO itu 44.000. Dan di teksnya ini berbeda tentu saja ya, karena nanti menyesuaikan dengan pendapatan sebelum pajak ya. Nanti dikalikan dengan 40% sesuai soal yang tadi sebelumnya. Lalu net income itu tinggal dikurangin aja teman-teman ya. Terus itu return earnings-nya 29.200 dapat dari 10.000 ditambah dengan 19.200 ya. Sedangkan untuk si Vivo ini 30.400 dapat dari 10.000 ditambah 20.400. Lalu cash yang kita pegang kira 20.200 untuk average cost, dan untuk Vivo itu 19.400. Next slide. Oke. Untuk IFRS itu dari IFRS ini LIFO itu sebenarnya tidak diizinkan untuk keperluan pelaporan keuangan. Namun LIFO ini diperbolehkan sebenarnya untuk laporan keuangan di Amerika Serikat ya. Lalu juga diizinkan untuk keperluan pajak di beberapa negara, dan menggunakan LIFO dapat menghemat tabungan pajak yang signifikan. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi LIFO sendiri adalah last in first out ya. Kalau belum tahu kepanjangannya, oke. Next slide. Oke, last in first out. Colmart Inc. memiliki transaksi pada bulan pertama operasi, menghitung barang yang tersedia untuk dijual di sini kita. Di tanggal 2 melakukan pembelian 2.000 unit $4, di tanggal 15 6.000 unit $4,40, lalu menjual 4.000 unit, lalu akhirnya membeli lagi 2.000 unit sebesar $4,75. Beginning inventory-nya itu tadi ada 2.000 dengan $4 per unitnya itu 8.000. Lalu kita melakukan pembelian lagi di tanggal 15 dan tanggal 30, yaitu 6.000 unit untuk $4,40, tanggal 30 2.000 untuk $4,75.
di mana goods available for sale adalah 8.000 ditambah 26.400 ditambah 9.500 sesuai dengan pembelian-pembelian yang telah kita lakukan. Next slide. Nah, di sini ada periodic method untuk LIFO. Biaya total itu jumlah dijual atau dikeluarkan selama bulan terakhir ini berasal dari pesanan pembelian ya. Jadi untuk tanggal 2 dan tanggal 15 ini ending inventory-nya itu 6.000 karena dari pembelian yang telah dilakukan di tanggal 15 dan tanggal 2 dijumlahkan. Lalu unit cost per unitnya itu untuk tanggal 2 ada $4, di tanggal 15 ada 4,40. Ini total cost-nya 8.000 ditambah dengan 17.600. Kemudian hasilkan ending inventory untuk total cost-nya itu adalah 25.600. Lalu dikurangi saja ya goods available for sale yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya dikurangi dengan ending inventory yang ada yaitu 25.600. Jadi COGS-nya adalah 18.300. Next slide. Less than first out capital method-nya. Jadi meskipun demikian ya, LIFO ini sebenarnya diperbolehkan untuk laporan keuangan di Amerika Serikat seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin langsung aja karena sebelum sudah saya sampaikan ya. Ini untuk capital method sendiri ini ya, dia itu di tanggal 2 melakukan pembelian seperti awal. Cuman mungkin yang membedakan adalah di saat dia melakukan penjualan sih sebenarnya. Jadi untuk penjualannya sendiri biasanya di Vivo itu kita mengambil dari persediaan yang dari awal sudah kita beli. Biasanya akan mengambil dari yang tanggal 2. Cuman karena ini Vivo last in first out. Jadi barang yang kita ambil untuk penjualannya itu di tanggal 15. Jadi untuk ada penjualan 4.000 unit ini bukan kita ambil dari 2.000 tanggal 2 dan 2.000 lagi tanggal 15, tapi fully dari tanggal 15. Jadi melakukan penjualan 4.000 unit dengan harga cost per unitnya itu $4,40. Jadi hasilnya 17.600. Lalu di tanggal 30 melakukan pembelian lagi sebesar 4,75. Jadi ya begitu untuk Vivo perbedaannya dengan Vivo. Vivo. Next slide. Di sini ada metode ringkasan metode penilaian persediaan. Itu ada sales. Ini itu sebesar 60.000 untuk average cost, Vivo 60.000, Livo juga sama. Yang berbeda itu di COGS-nya. Untuk average cost itu 18.000, Vivo 16.000, dan Livo itu 20.000 dikurangi menjadi gross profit untuk average cost 42.000, Vivo 44.000, dan Livo itu menjadi 40.000 ya. Dan akhirnya dikurangi dengan expense yang ada karena di sini sama masing-masing 10.000 jumlah dikurangi itu menjadi income before taxes-nya. Untuk average cost ada 32.000, untuk Vivo 34.000 dan Livo itu 30.000. Di sini langsung dikurangi dengan tax-nya 12.800 itu dapat dari 32.000 dikali 40%, 13.600 dapat dari 34.000 dikali 40%, dan 12.000 itu dapat dari 30.000 dikali dengan 40% yang menghasilkan net income ya. Oke. Perlu diperhatikan juga bahwa laba bruto dan laba bersih yang terendah di bawah Vivo tertinggi dan rata-rata biaya itu di tengah. Oke, next slide. Next slide. Oke. Jadi di sini ada untuk reserve cadangan. Beberapa perusahaan itu menggunakan LIFO untuk cost ini atau standar cost system ini tujuannya untuk laporan internal. Alasannya menggunakan beberapa metode tersebut itu adalah keputusan harga, menjaga
lebih mudah untuk pengaturan pembagian keuntungan dan bonus, dan juga untuk sementara waktu merepotkan nih. Next. Untuk LIFO resource, perbedaan hasil antara metode persediaan yang digunakan untuk tujuan internal laporan dan LIFO. Ilustrasinya di sini. Akmebut Company menggunakan metode FIFO untuk pelaporan internal dan tujuan personal. Di tanggal Januari 2011, tanggal 1, diperlukan untuk mengurangi persediaan untuk keseimbangan LIFO $20.000 separuh LIFO dan membuat M duplikat pada tahun. Untuk mengurangi inventory yang ada di LIFO ya. Harga pokok penjualan 30.000 di debit, dan di kredit itu cadangan untuk mengurangi persediaan untuk LIFO di kredit. Di sini ada LIFO liquidation. Older, low cost inventory itu biaya inventory yang kecil itu menghasilkan biaya untuk harga pokok penjualan itu menjadi seperti yang sini. Bersirko memiliki 30.000 pound besi di inventorinya di tanggal 31 Desember 2011 dengan biaya determin untuk beberapa produk yang spesifik menggunakan LIFO approach-nya. Oke, next slide. Oke, mungkin di sini ada LIFO liquidation di akhir tahun 2012 hanya ada 6.000 pound of steel, 6.000 pound besi di inventory. Oke. Mungkin selebihnya akan disampaikan oleh teman saya, Firza. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih rekan saya dan Leon Sultan Kafi sudah menyampaikan yang tadi. Saya akan lanjut ke slide berikutnya, itu tentang dollar value LIFO. Jadi perubahan diukur dalam total dolarnya, dollar value-nya ya, jadi nilai dolarnya. Jadi bukan di ukuran banyaknya dolar, tapi dari nilai uangnya bukan dari banyaknya uang. Nah, manfaatnya itu kisaran lebih luas barang, terus itu memungkinkan pergantian barang yang serupa, membantu pengikisan LIFO dari pengikisan. Nah, ini ada exercise-nya, contoh yang partial ya. Informasi berikut berkaitan dengan perusahaan Choctaw. Tanggalnya ada di sini Desember tanggal 31, 2007, ada ending inventory-nya. Ini end of year prices ya di bawah ini. Jadi harga-harga dengan ending inventory ini ada 70.000 untuk yang Desember 31 2007, price index-nya 100. Terus Desember 31 2008 itu price index-nya naik nih 105 dengan ending inventory-nya 88.200. Terus tanggal 31 Desember lagi 2009 price index-nya naik jadi 16 dari 105. Terus ending inventory-nya jadinya 95.120. Nah, untuk ini menggunakan nilai dolar supaya bisa menghitung persediaan akhir. Ada metode LIFO untuk tahun 2007 sampai 2009. Ini ya guys. Nah, jadi untuk di sini inventory at end of year-nya untuk tahun 2007 tadi prices-nya 70.000, indeksnya 1, jadi tetap ya. Terus base layer-nya 70.000,
indeksnya 1, jadi value money-nya di LIFO itu 70.000, totalnya 70.000, dan ini belum ada reserve-nya ya. Terus di 2008 prices-nya increase nih 88.200, indeksnya itu 1,05. Nah, terus prices buat base year-nya jadinya 84.000. Nah, berarti untuk layer-nya 70.000 ditambahin sama 14.000. 70.000 tadi indeksnya yang 1, terus 14.000 yang indeksnya 1,05. Nah, gitu. Nah, setelah dihitung ulang nilai value LIFO-nya, jadinya 14.000 tadi itu menjadi 14.700. Jadi ketika ditotalin, menjadi 84.700. Nah, di sini ada nilai reserve-nya ya, sebesar 3.500. Itu dari 88.200 tadi, yang price awalnya tadi, itu perbedaannya dengan yang total LIFO ini tadi sebesar 3.500, atau bisa dibilang dikurang lah ya. 88.200 kurang 84.700. Gitu. Terus di tahun 2009, itu prices-nya ada 95.120, indeksnya 1,16. Terus base year price-nya jadinya 82.000. Sama kayak tadi, base layer-nya pakai yang 70.000, berarti ada tambahan sebesar 12.000 buat ini. Nah, ketika dipakein indeks lagi untuk yang tadi, 70.000-nya pakai 1, terus yang 12.000-nya pakai 1,05. Di situ ternyata di total, untuk total LIFO-nya 82.600. Jadi terdapat reserve-nya ya sebesar 12.520. Ini di balance sheet-nya ada. Untuk inventory-nya jadinya 70.000 untuk yang di Desember 31 2007. Terus sama ya teman-teman, tapi ditulisnya di bawahnya ada LIFO reserve-nya nih untuk yang di Desember 31 2008 sebesar 3.500 gitu. Jadi terus di yang 2009 sama juga ditulis juga. Nah, kemudian dilihat ditaruh ke jurnal entry-nya. Kalau yang tadi 3.500 itu dia di sebelah cost of goods sold ya. Cost of goods sold, terus allowance to reduce inventory itu LIFO-nya 3.500. Sama tadi, terus cost of goods sold-nya juga ada yang 9.020. Terus di allowance to reduce inventory to LIFO-nya juga 9.020. Oke, jadi perbandingan pendekatan LIFO. Khusus barang LIFO, biaya unit barang mahal dan memakan waktu. Khusus barang menyatukan pendekatan LIFO, itu ada perbandingan pendekatan LIFO, lebih sulit untuk mengikis lapisan menggunakan jumlah sebagai dasar, dapat mengakibatkan likuidasi LIFO. Dolar nilai LIFO banyak digunakan di perusahaan. Nah, ini ada manfaat dan kerugiannya. Nah, manfaatnya itu dia sesuai, terus dia keuntungan pajak atau meningkatkan arus kas. Dia juga jadi ada pendapatan di masa yang akan datang. Terus kerugiannya, pendapatannya dikurangi, mengecilkan persediaan, terus aliran fisik, likuidasinya disengaja. Dasar untuk metode pemilihan persediaan. LIFO itu umumnya disukai kalau harganya tuh yang penjualannya meningkat lebih cepat daripada biayanya. Jika perusahaan memiliki cukup konstan atau cukup stok dasarnya ya, teman-teman. Nah, LIFO yang tidak sesuai itu jika harganya cenderung tertinggal dari biayanya. Terus jika identifikasi tradisional digunakan, dan ketika unitnya tuh cenderung turun saat produksinya naik. Nah, oke, kita lanjut untuk latihan soal dan jawaban di chapter sebelumnya ya. Nah, untuk exercise 7.4 itu tentang menentukan akhir piutang.
Oke, petugas piutang Anda, Mary Herman, pada siapa Anda membayar gaji $1.500 per bulan baru saja membeli Audi baru. Wah, mobil ya guys ya. Anda memutuskan untuk menguji kekuatan saldo piutang usaha sebesar $117.000 seperti yang ditunjukkan dalam buku besar. Informasi berikut tersedia untuk tahun pertama Anda dalam bisnis. Koleksi dari pelanggan 198.000, barang dagangan yang dibeli 320.000, persediaan akhir barang dagangan 70.000, barang yang ditandai untuk dijual harga 40% di atas biaya. Instruksinya, hitung perkiraan saldo akhir piutang dari pelanggan yang akan muncul di buku besar dan kekurangan yang terlihat. Asumsikan bahwa semua penjualan dilakukan secara kredit. Oke, nah di berarti merchandise purchase-nya itu sebanyak 320.000 ya, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan cost of goods sold-nya, nanti merchandise yang di-purchase tadi di-less sama ending inventory, gitu. Nah, ternyata yang masih ada atau ending inventory-nya itu 90.000, berarti yang udah ke-sold, cost of goods sold-nya itu dia 230.000. Nah, terus ada nih selling price-nya. Di selling price-nya sini, dia dikali cost of goods sold ya, teman-teman. Jadinya 322.000 seperti itu. Nah, jadi ada sales on account-nya 322.000, terus dikurangi sama collection-nya 198.000. Jadi ada yang belum dikolek nih, uncollected balance sebesar 124.000. Jadi balance per ledger-nya tadi 82.000, berarti apparent shortage-nya tuh ada nih sebesar 42.000. Jadi itu cukup buat mobil baru. Gitu. Next. Exercise 7.7. Dia mencatat piutang tak tertagih. Jadi Duncan SA melaporkan informasi keuangan berikut sebelum penyesuaian. Ini ada laporan keuangannya bahwa di account receivable itu masih ada saldo di debitnya sebesar 100.000 euro. Terus di allowance for doubtful account-nya, di kredit itu masih ada 2.000. Sales revenue-nya itu ternyata semua all on credit sebesar 900.000. Terus sales return and allowances itu di debit sebesar 50.000. Nah, diinstruksikan buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban piutang tak tertagih dengan asumsi Duncan mengestimasi piutang tak tertagih sebesar yang A 5% dari piutang dan B 5% dari piutang, tetapi penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo debit 1.500. Nah, lihat teman-teman. Jadi ada bad debt expense-nya. Di sini sebesar 7.500. Nah, 7.500-nya ini dapat dari 0,1 tadi dikali sama ini ya teman-teman, 800.000 kurang 50.000. Ya, sorry. Selanjutnya yang B, dia itu persen dari piutang ya. Baik, selanjutnya ada yang di B. Dia diminta untuk 5% dari piutang, tetapi penyisihan piutang tertagih memiliki saldo debit 1.500. Jadi di sini ditulis untuk account-accountnya itu di bad debt expense-nya 6.000. Terus allowance for doubtful account-nya ditulis juga 6.000. Ini sama ya teman-teman, itu tinggal kayak yang di atas tapi di iniin sama 1.500 doang. Jadi step 1-nya tadi 0,5 kali 1.600.000 ya jadi 8.000. Nah, ini
desired credit balance di allowance account. Terus step 2-nya 8.000 tadi dikurangi sama 2.000 jadi 6.000. Tuh, itu required credit entry untuk ngebring allowance account-nya buat credit balance. Nah nih, problem 7.4. Oke, bukti operasional sampai dengan 31 Desember 2019 disediakan untuk piutang tak tertagih dengan metode karakteristik resiko yang berbeda. Penyisihan dicatat berdasarkan analisis pelanggan dengan karakteristik resiko yang berbeda. Piutang macet dihapus bukukan, dibebankan sehingga akun penyisihan pemulihan piutang tak tertagih yang sebelumnya dihapuskan dikreditkan ke akun penyisihan yang tidak ada penyesuaian akhir tahun pada akun penyisihan yang dibuat. Persyaratan kredit Fortner yang biasa adalah bersih 30 hari. Nah, ini saldo penyisihan piutang ragu-ragu adalah 130.000 pada 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, penjualan kredit mencapai 9 juta euro. Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan menjadi 180.000, 190.000 piutang tak tertagih dihapuskan, dan pemulihan piutang sebelumnya dihapuskan, 15.000 sebelumnya terinstall sistem komputer November 2019, penundaan piutang disiapkan untuk pertama kalinya per 31 Desember 2019. Oke, jadi ada ini ya, ringkasan penuaannya itu sebagai berikut. Jadi November sampai Desember dia di balance each kategorinya itu ada 1.080.000. Nah, terus yang uncollectible-nya, estimated dalam persennya itu ada 2%. Terus dari Juli sampai Oktober, dia 650.000. Terus yang belum diambil, dikolek itu ada 10%. Terus Januari sampai Jun, 420.000, estimated percentage-nya 25%. Nah, prior di bulan Januari, tanggal 1, itu dia balance-nya 150.000, terus estimated persennya 80%. Jadi total balance-nya 2.300.000. Nah, kategori menua sebelum 1 Januari 2019 ini, piutang tambahan sebesar 60.000 dihapuskan pada tanggal 31 Desember. Estimasi tak tertagih 80% berlaku untuk sisa 90.000 euro. Dalam kategori tersebut, efektif dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019. Fortner mengadopsi metode yang berbeda untuk memperkirakan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar jumlah yang ditunjukkan oleh analisis umur piutang akhir tahun. Nah, instruksinya siapkan jadwal analisis perubahan penyisihan piutang ragu-ragu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Tunjuk dalam menghitung penyisihan dikurangi penghapusannya. 60.000. Buatlah ayat jurnal untuk penyesuaian akhir tahun pada saldo penyisihan piutang ragu-ragu per 31 Desember 2019. Nah, ini dijawab. Untuk yang A tadi, analisis perubahan penyisihannya. Nah, ini analysis of changes in the allowance for doubtful accounts for the year ended December 31st, 2010. Nah, di sini balance di Januari yang pertama tadi kan 130, teman-teman. Terus untuk doubtful account-nya tadi 9 juta kali sama 20%. Mohon maaf sebentar. Baik. Selanjutnya, recovery di 2010 untuk bad debt written off previously itu 15.000. Jadi ini di sub semua ya, teman-teman. Dijumlahin semuanya, jadi 325.000 totalnya. Terus nanti diambil untuk write-offs-nya. Write-offs-nya itu di hasil penjumlahan dari 90.000 dan $60.000.
sebesar 150.000. Jadi balance di Desember nanti sebelum berubah di accounting estimate-nya itu sebesar 175.000. Nah, terus increase due to change in accounting estimate-nya nanti tinggal dikurang aja, teman-teman. 263.600 tadi dikurangi sama 175.000 menjadi 88.600. Ya, oke. Baik. Nah, kemudian di computation schedule buat doubtful account yang pertama, ini aging kategorinya mulai disusun. Untuk balance-nya yang di awal 1.080.000 ya, seperti di soal yang tadi. Nah, itu dia percentage-nya 2%. Nah, di sini sudah ada nih doubtful account-nya. Berarti doubtful account-nya itu 21.600. Nah, kemudian di Juli sampai Oktober balance-nya 650.000, percentage-nya 10, berarti doubtful account-nya 65.000. Nah, teman-teman kalau untuk doubtful accounts dapat angkanya ini dari mana? Itu bisa didapat dengan mengalihkan aja ya balance-nya sama percentage-nya gitu. Nah, terus di Januari sampai Juni 420.000 ini sama nanti doubtful account-nya dapatnya seperti itu. Nah, terus yang A ini, yang prior di Januari tanggal 1 tadi, dia percentage-nya kan 80% nih. Jadi kita kaliin, terus doubtful account-nya dari November, Desember, sampai yang prior tadi juga kita jumlahin semua, dapat totalnya 263.600. Jadi balance ya sama yang di atas, yang di adjusted itu. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kemudian untuk yang B, ini ya. Oke. Untuk yang B, kita diminta untuk membuat jurnal untuk menyesuaikan akhir tahun pada saldo penyelesaian piutang per 31 Desember. Baik, di sini berarti journal entry untuk nge-record itu all buat bad debt expense-nya tadi 88.600 ya. Yang during 2017 tadi yang 263.000 ini kurangi sama 175.000, itu yang balance Desember before change-nya 175.000. Kemudian di sini di kreditnya nanti akan ditulis akunnya itu allowance for doubtful account. Itu untuk nge-increase allowance for doubtful account di Desember 2021 resulting from a change in account estimate. Yep. Oke, itu jurnalnya. Lanjut ke problem 7.5. Ini pelaporan piutang macet. Nah, berikut ini adalah informasi terkait dengan piutang usaha Gulistan selama tahun berjalan 2019. Pada umur piutang per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Oke, ini under 60 days, ada hari-harinya ya, di bawah 60 hari, 60-90 hari. Ini net debit balance-nya sebagai berikut, 172.342. Terus percentage to be applied after correction is made. Ini over 120 hari. Nah, net debit balance nanti di total jadinya 372.400. Nah, tapi 3.700 itu definitely uncollectible ya, belum di-collect. Jadi estimated reminder uncollectible-nya diestimasi itu 25%. Nah, ini akun piutang usaha memiliki saldo debit sebesar 3.000
372.400 pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi 2 entry dibuat dalam akun beban piutang tak tertagih selama tahun berjalan. Yang pertama, debit pada tanggal 31 Desember untuk jumlah yang dikreditkan ke penyisian piutang tak tertagih. Dan yang kedua, kredit sebesar 3.240 pada 3 November 2019 dan pendebatan ke penyisihan piutang ragu-ragu karena pilot. Takut rugi ya mereka. Terus, penyisihan piutang diragukan adalah sebagai berikut untuk tahun 2019. Allowance for doubtful accounts-nya di November tanggal 3 terdapat ini ya, untuk uncollectible accounts nih, written off-nya 3.240. Di Januari pertama beginning balance-nya 8.750 dan di Desember 5% dari yang tadi ya 372.400. Jadi dapat 18.620. Saldo kredit ada di piutang usaha 60 sampai 90 hari sebesar 4.840 euro yang merupakan uang muka pada kontrak penjualan. Instruksinya dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup untuk tahun 2019, buatlah ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Oke. Di sini ada bad debt expense-nya. Ditulis lagi 3.240 akan receivable-nya juga. Itu untuk in bad debt expense-nya ya, teman-teman. Terus taruh lagi di akun receivable-nya 4.840 yang tadi tinggal di taruh aja. Advance kontraknya 4.840 untuk credit balance di account receivable-nya. Allowance for doubtful account-nya 3.700, account receivable-nya 3.700. Nah, di sini ada note. Jadi banyak student yang nggak akan Nah, jadi allowance for doubtful account itu ada 7.279. Bad debt expense-nya juga sama, di kredit 7.279, 64. Nah, kemudian balance-nya kita tinggal sub aja 8.750 sama 18.620, terus dideduct sama 3.240 dan 3.700. Jadi dapat hasilnya 20.430. Berarti corrected balance-nya adalah 13.170, berarti adjustment-nya itu 7.279. Nah, corrected balance-nya dari mana? Dari bawah sini. Untuk yang tadi, under 60 days, di bawah 60 hari. Maaf, saya ngecek sebentar. Di bawah 60 hari tadi. Nah, ini ya. Baik, di bawah 60 hari tadi balance-nya sudah ditulisin di situ. Aging schedule-nya 1%. Sama, ini berarti aging schedule-nya tinggal dikali aja, teman-teman. Sama kayak tadi juga. Ya, terus yang ini, tapi di yang 60-90 days-nya itu 141.330 dapat dari 136.490-nya tadi ditambah sama yang ini nih, account receivable yang di atas tadi tuh, di atas advance on sales kontraknya tuh. Nah, 4.840, jadinya berubah deh, 141.330. Nanti dikali aging schedule-nya jadi 4.239. 3% ya. Terus kemudian yang di 91 sampai 120 hari. Nah, itu ternyata dia lebih 3.240. Yang dikurang aja sama 39.924 tadi. Gitu. Jadinya balance-nya menjadi 36.684 nih, tinggal dikali sama aging schedule-nya 6%. Jadi 2.201. Gitu. Terus over 120 days. Sama. Yang over 120 days-nya tadi itu dia tentang ini ya, allowance for doubtful accounts-nya tadi. Di akun-akunnya ada allowance for doubtful account terus sama account receivable. Balance-nya menjadi 19.944. Aging schedule-nya
Diestimasi tadi 25%, jadi tinggal dikaliin aja. Dapat 4.986, terus dijumlahin semua dari atas. Jadi totalnya sama ya. Itu untuk corrected balance-nya. Jadi nanti adjustment-nya tinggal 7.279 yang dikurangi dari balance-nya tadi gitu, supaya benar corrected balance-nya. Jadi balance yang tadi ya, ini untuk 24 atau 30 ya. Ya, dapat dari 8.750 tambah 18.620 kurang 3.240. Corrected balance-nya seperti ini, adjustment-nya seperti ini. Sama kayak tadi juga. Ya, ini tinggal dikaliin ini buat aging schedule-nya juga. Ya, dapat 8.686-nya dari 3.700 tadi. Dia ditambah sama hasil kali 19.940. Ini ya yang over 120 days tadi. Di sini kali 25%. Ya, seperti itu. 8.686. Nah, nanti dijumlahin di total lagi. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai di sini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.